Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa imamil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan tentang nun mati dan tanwin dari mata kuliah ilmu tajwid. Sebelum kami mempresentasikan tentang nun mati dan tanwin, saya akan memperkenalkan teman-teman sekelompok kami dari perwakilan kelompok 4. Yang pertama, saya sendiri, Nafis Alanab Azafran, dengan nomor NIM 21040260074. Yang nomor 2, Maghfiratu Rizka, dengan nomor NIM 21040260043. Yang nomor 3, Aulia Rahmah, dengan nomor NIM 21040260079. Di sini saya akan menjelaskan apa itu ilmu tajwid dan mempelajari ilmu tajwid. Yang pertama, menuju pembahasan dari ilmu tajwid. Ilmu tajwid secara bahasa adalah membaguskan, sedangkan secara istilah adalah mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya dengan memberikan hak dan mustahaknya. Lanjut, tujuan mempelajari ilmu tajwid. Mempelajari ilmu tajwid adalah menjaga lisan dari kesalahan tatkala membaca Al-Quran. Oleh karena itu, hukum dan aturan-aturan dalam membaca Al-Quran adalah fardu ain bagi setiap muka. Lanjut, pengertian nun mati dan tanwin. Yang dimaksud dengan nun mati adalah nun yang tidak berbaris. Ia menggunakan harokat sukun sehingga nun itu tidak dapat dibunyikan kecuali diawali huruf lain. Contohnya indayanmu, nun matinya itu disukun sehingga tidak dibunyikan di awal huruf indayanmu. Yang nomor 2, yang dimaksud dengan tanwin adalah nun mati yang bertempat di akhir isim, yang terjadi apabila dibaca wasol dan hilang ketika dituliskan. Jadi pada dasarnya tanwin itu bermula dari nun mati yang kelihatan dalam bahasa lisan dan hilang dalam bahasa tulisan. Contohnya samiun alim, dibaca samiun alimun. Jadi ya dan nunnya itu hilang dalam bahasa tulisan. Sekian dari saya. Akan penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Oke. Hukum nun sukun atau tanwin adalah salah satu tajwid yang terdapat dalam Quran. Hukum ini berlaku jika nun sukun atau tanwin bertemu huruf-huruf hijaiyah tertentu. Pembagian hukum bacaan nun sukun dan tanwin yang bertemu huruf hijaiyah dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu idhar halqi. Idhar sendiri mempunyai makna terang atau jelas. Disebut dengan idhar halqi karena makhraj dari huruf-huruf idhar halqi keluar atau diucapkan dari dalam tenggorokan atau halq. Hukum bacaan ini berlaku jika ada nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan salah satu dari huruf idhar, yaitu alif, ha, kho, ain, bin. Dengan contoh yaitu kufuwan ahad, di mana wawu tersebut berharokat dengan fathah tanwin bertemu dengan huruf alif. Huruf wawu tersebut tidak boleh dibaca dengung, harus dengan jelas, seperti kufuwan ahad. Yang kedua, idgham, di mana idgham ini nanti dibagi menjadi 2, yaitu idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Idgham sendiri adalah salah satu hukum dalam ilmu tajwid yang berupa berpadu atau bercampurnya antara dua buah huruf atau memasukkannya satu huruf ke dalam huruf yang lainnya. Jika ada nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf idgham, maka cara membacanya harus melebur.
Yang pertama idgham bi gunnah, yaitu idgham yang dibaca dengan secara dengung atau gunnah. Hal ini terjadi jika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 4 huruf hijaiyah, yaitu ya, nun, mim, wawu atau biasa disebut yanmu. Contohnya lahabi wa tab. Di situ terdapat huruf ba berharokat kasrah tain bertemu dengan huruf wawu, di mana cara membacanya itu harus dilebur dengan huruf sebelumnya menjadi lahabi watab, yang semula lahabin watab menjadi lahabi watab. Yang kedua itu idgham bila gunnah atau bi ghairi gunnah, yaitu idgham yang dibaca tanpa dengung. Hal ini terjadi jika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan 2 huruf hijaiyah berikut ini, yaitu lam dan ra. Contohnya walam yakul lahu, harus dibaca walam yakul lahu, semula walam yakun lahu, maka harus dibaca walam yakul lahu, di mana di situ terdapat nun sukun bertemu dengan huruf lam. Yang ketiga yaitu ikhfa. Secara bahasa ikhfa berarti samar. Jika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, maka harus dibaca samar. Huruf ikhfa ada 15, yaitu do, so, shin, sa, za, zal, da, tha, ta, ka, fa, ko, zo, dan to. Cara membaca bacaan ikhfa hakiki adalah dari dalam rongga hidung sampai dengan terlihat samar, atau bisa juga dengan suara atau sesudah itu disambut dengan dengung sepanjang 1 sampai 1,5 alif, atau bisa kurang lebih 2 sampai 3 harokat. Kemudian setelah itu barulah masuk untuk baca Quran sesudah nun mati ataupun tanwin tersebut. Contoh bacaan ikhfa hakiki min dunihi tersebut harus dibaca min dunihi. Yang keempat yaitu iklab. Iklab secara harfiah berarti mengganti. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka bacaan nun sukun atau tanwin berubah menjadi bunyi mim. Contoh layum badanna harus dibaca layum badanna. 4 hukum bacaan nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf hijaiyah tersebut bukan hanya perlu dipahami, tetapi juga perlu dipraktikkan dalam membaca Al-Quran.